Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang food waste dan food loss. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Food waste merupakan makanan yang siap dikonsumsi tapi dibuang begitu saja dengan cuma-cuma. Ini terjadi ketika makanan sudah mencapai retailer dan konsumen, tetapi tidak habis atau tidak diminati oleh mereka. Sedangkan food loss merupakan makanan yang hilang atau tidak dapat digunakan karena terjadi pada fase produksi, pasca panen, penanganan, dan penyimpanan. Contohnya seperti sayuran dan buah-bahan yang rusak karena cuaca buruk atau kerusakan mekanis selama panen. Selanjutnya ada penyebab terjadinya food waste. Yang pertama, tidak menghabiskan makanan. Nah, food waste terjadi karena makanan yang tidak sepenuhnya dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, makan tidak sesuai dengan porsi, yang menyebabkan makanan melebihi kebutuhan sehingga banyak makanan yang tersisa. Yang ketiga, memilih makanan yang tidak disukai. Manusia kebanyakan memesan atau memasak makanan yang tidak mereka senangi, sehingga menyebabkan terjadinya food waste. Dan yang keempat adalah gaya hidup menghabiskan makanan. Mereka menggunakan makanan hanya untuk tampilan di hadapan orang lain tanpa benar-benar menikmatinya. Adapun penyebab dari terjadinya food loss. Yang pertama ada proses prapanen, mutu produk yang tidak sesuai dengan standar pasar. Yang kedua, permasalahan penyimpanan dan penanganan. Food loss terjadi karena kerusakan fisik selama penyimpanan dan penanganan. Yang ketiga, kurangnya perminatan pasar, produk yang tidak populer di pasar. Yang keempat, harga melonjak tajam, perubahan harga pasar yang drastis sehingga produk sulit terjual. Yang kelima, umur pendek akibat penyimpanan buruk, produk yang tidak disimpan dengan optimal sehingga cepat basi atau berjamur. Yang keenam adalah kebijaksanaan belanja, pembelian bahan makanan yang tidak tepat sehingga cepat membusuk di tempat penyimpanan. Nah teman-teman, kegiatan food waste dan food loss ini juga menyebabkan berbagai dampak, mulai dari dampak lingkungan, dampak ekonomi, dan juga dampak sosial. Berikut saya akan menjelaskan berbagai macam dampak tersebut. Yang pertama dari dampak lingkungan. Terciptanya emisi gas rumah kaca. Makanan yang terbuang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Dan juga pemborosan sumber daya terhadap air, energi, dan lahan yang terbuang. Selanjutnya kita melihat dampak ekonominya, yaitu adanya kerugian finansial, biaya produksi yang hilang, dan pemborosan di sektor retail. Dan juga ada biaya pembuangan, biaya pengelolaan sampah, dan pembuangan. Selanjutnya kita lihat juga dari dampak sosialnya, yaitu adanya ketidakadilan pangan, seperti jumlah makanan yang terbuang versus orang yang kelaparan. Dan juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kesehatan yang buruk pada masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi food waste dan juga food loss ini. Yang pertama, dapat mengoptimalisasikan produksi dan distribusi. Kita harus memastikan mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar pasar. Selanjutnya, kita juga perlu menggunakan teknologi dan praktek penanganan yang baik untuk menghindari kerusakan. Dan juga memanajemen stok yang efektif untuk menghindari produk menjadi basi atau berjamur. Yang kedua, dengan mengedukasi masyarakat. Kita perlu mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya menghemat makanan dan cara penyimpanan yang tepat. Dan juga promosi budaya hemat makanan melalui kampanye massa dan media sosial. Yang ketiga, dengan cara mindful dalam konsumsi. Kita perlu membuat rencana belanja yang matang untuk menghindari pembelian berlebihan.
Dan juga kita harus menghindari membeli makanan yang tidak kita sukai. Dan menikmati makanan dengan porsi yang wajar untuk mengurangi limbah. Cara yang keempat adalah melakukan program composting dan daur ulang. Dengan program komposit dapat membantu mengubah limbah organik menjadi nutrisi yang berguna. Dan daur ulang program yang memfasilitasi distribusi makanan yang masih layak kepada mereka yang memerlukannya. Serta melakukan daftar ulang. Yang kelima, dengan cara menginovasi teknologi. Kita perlu adanya penggunaan teknologi modern dalam manajemen stok dan logistik dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugian. Serta sistem informasi yang canggih dapat membantu mengidentifikasi potensi kerugian dan melakukan intervensi tepat waktu. Dengan demikian, strategi kombinasi dari optimal produksi, edukasi masyarakat, mindfulness dalam konsumsi, inovasi teknologi, dan program komposit dapat membantu mengurangi food loss dan food waste serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.